Halo semuanya, welcome back di MyTech Audio. Di video kali ini, saya akan ngebahas sebuah Bluetooth speaker yang kayaknya agak underrated. Karena saya pun baru tahu kalau ada speaker satu ini berkat komen beberapa viewer di beberapa video saya belakangan ini. Terima kasih atas suggestionnya teman-teman, dan ini adalah Anker Select 3. Bluetooth speaker yang seharusnya nih di atas kertas bisa banget masuk ke salah satu list rekomendasi small speaker 500 ribuan di Video Award, di video rekomendasi yang saya post akhir tahun lalu. Sayangnya saat itu saya belum punya unitnya, boro-boro mau nyobain. Karena Select 3 ini baru saya beli di tanggal 2 Januari kemarin. Dan jujur aja, setelah nyobain sendiri Anker Select 3 ini selama beberapa minggu terakhir, saya agak berasa nostalgia dengan Anker Soundcore Boost yang pernah saya review, yang pernah saya cobain beberapa tahun lalu. Sampai saya curiga, ini jangan-jangan Anker Soundcore Boost yang diganti casingnya doang. Di dalam paket pembeliannya, kita akan dikasih 3 item saja, yakni kertas panduan, kabel charger USB-C ke USB-A, dan unit speakernya sendiri. Simple, nggak neko-neko. Tentu tidak ada kabel auxiliary di sini karena speaker ini nggak support koneksi play music via wired teman-teman. Hanya bisa play music via Bluetooth saja. Lalu ngomongin soal desainnya, di sini cakep sih desainnya menurut saya. Meskipun hanya ada satu warna aja, yakni paduan warna biru keabu-abuan dengan biru muda seperti ini, desainnya oke dan materialnya juga soft touch di sekujur bodinya. Nggak ada kesan plastik murahan sama sekali. Nice ya untuk sebuah Bluetooth speaker harga 500 ribuan dekat-dekat 600 ribu. Di bagian depannya ada grill speaker dengan logo Soundcore Simple di tengah-tengah. Dan kalau disenterin, bakal kelihatan nih, ada 2 woofer dengan 1 bass radiator di tengah yang menghasilkan audio dengan rate power maksimal 16 watt menurut klaimnya Anker. Di bagian bawah ada 4 kaki-kaki kecil. Di sisi satu ada strap dan di sisi lainnya ada flap yang melindungi sebuah port USB-C. Berpindah ke belakang, hanya ada jalur udara untuk bass port atau bass radiatornya, sedangkan bagian atas adalah tempat pertombolan berada. Dari kiri ada tombol power, lalu tombol Bluetooth untuk pairing, dan di sisi kanan ada 4 tombol, yakni bass up, volume plus, volume minus, dan play pause. Oh iya, yang tengah ini nggak bisa dipencet-pencet ya. Awalnya saya kira area tengah ini tombol play pause teman-teman. Ternyata bukan. Seperti biasa, semua fungsinya saya tampilin di layar teman-teman. Dan tombolnya cukup mudah ditekan-tekan. Nggak yang terlalu mudah ditekan, jadi di sini nggak akan mudah accidental press, tapi juga bukan yang keras tombolnya. Secara tactility-nya pas. Speaker ini juga aman dibawa ke daerah basah atau dekat air karena sudah IPX7, jadi tahan ditenggelamin dalam 1 meter air selama 30 menit. Dan tentu, Anker Select 4 Go yang harganya 200 ribuan aja sudah didukung aplikasi, apalagi Select 3 ini. Di sini kita bisa cek level baterai dalam bentuk tabung. Dan untungnya di iPad saya kali ini angka persen level baterainya masih muncul di halaman Bluetooth. Di sini ada slider untuk atur volume, tombol play pause, slider untuk on-offin bass up, alias sebutan untuk fitur bass boosternya Anker. Mirip-mirip seperti fitur X-Bass di speaker-speaker 3-bit teman-teman. Hanya beda bahasa marketing aja. Dan ada opsi EQ preset, mulai dari Soundcore Signature, Treble Boost, Vocal, dan Balance. Dari semua ini, yang paling mending menurut saya cuman Soundcore Signature dan Balance. Tapi kalau mau lebih mantap, jelas ya, utak-atik aja multiband EQ-nya. Apalagi multiband EQ-nya di sini seperti yang dibekalin di Select 4 Go. 8 titik frekuensinya bisa diubah-ubah lebih fleksibel. Kurang lebih sejauh ini EQ customnya cuman saya pakai untuk ngebikin audionya lebih forward dan lebih agresif untuk pemakaian outdoor teman-teman. Karena untuk indoor, jujur saya rasa EQ preset Balance atau mungkin Soundcore Signature-nya sudah cukup usable. Sudah cukup oke lah untuk dipakai dengerin musik sambil santai-santai di indoor. Nanti ya kalau saya niat mungkin akan saya buatkan EQ custom khusus untuk pemakaian indoor juga. Tapi belum sempat aja. Nah, untuk perbandingan antara EQ presetnya kurang lebih seperti ini guys. I've been going out of my head, I've been waiting for so
someone to give me help. All I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get up. Tell me things I can't say myself, from you and nobody else. Everything is out of my sight. This is all so new to me. I can do it all in your way. Say all the things that you say. I can do it all in one night. When I go out, the light doesn't shine on me. I fade out. It's all so new to me. I need you, someone to show me the way. The light doesn't shine on me. Shine on me, 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 shine on me. I've been chasing highs just to breathe, yeah. I need that. Take it all in now, I see what I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get up. Tell me things I can't say myself, from you and nobody else. Everything is out of my sight. This is all so new to me. I can do it all in your... Berikutnya, di pengaturan lainnya, kita bisa on-offin voice prompt dan atur speaker ini mau mati sendiri setelah berapa menit dalam keadaan tidak memainkan musik sama sekali. Bisa juga di-offin fiturnya, lalu terakhir kita bisa update firmware. Firmware unit saya ini terakhir di 3.05 teman-teman. Fitur lainnya, Anker Select 3 ini sudah mendukung multi-point alias bisa terkonek ke dua perangkat di saat bersamaan. Tapi seperti biasa, ketika terkonek ke dua perangkat di saat bersamaan, media di perangkat pertama harus di-pause terlebih dahulu agar audio yang mau di-play dari perangkat kedua bisa terdengar di speaker ini. Nggak bisa asal pencet play media di perangkat kedua, lalu dia akan otomatis pindah ke perangkat kedua. No, nggak bisa seperti itu. Yang bisa seperti itu tuh cuma speaker-speaker Sony sama JBL, setahu saya. Oke, berikutnya, untuk latency atau lip sync delay, ketika saya tes untuk nonton video di YouTube, baik di Android maupun di iPad saya, masih normal delay. Bukan delay yang mengganggu untuk sebuah Bluetooth speaker. Halo guys, David sini dan udah hampir sebulan saya megang flagship baru Vivo X200 Pro. Ini HP gila sih. Lalu untuk baterainya di sini, Anker ngeklaim Anker Select 3 ini bisa kasih playtime music selama 20 jam non-stop. Itu klaim yang sangat besar. Ketika saya tes sendiri di volume 50% dengan Anker Soundcore Signature, unit saya ini bisa bertahan mainin musik selama 18 jam 44 menit. Ini hasil yang sangat oke untuk speaker seukuran segini. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih detail audionya, seperti biasa kita akan dengerin dulu audio sampel dari Anker Select 3 ini di-compare dengan beberapa speaker lainnya nanti di kondisi indoor maupun di kondisi outdoor. Silakan pakai headphones atau earphones kalian untuk mendengarkan secara lebih detail di sini. Cus! I just don't know how it slips out. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you, though. A pretty guy with a halo. But who am I to please now? I gotta realize that you heard falling down. So take my chances tonight. I gotta choose fight instead of flight. It's really not a sound sneaking up through your window into the night where we were meant to be. Skipping town, searching for nowhere land. Ready or not, this might be our last chance.
could make it count. This is what we waited for. No looking back. We started something I can never let go. I'm keeping you close to me. We don't need no sleep. And I know we will be alright. If only for tonight. If only for tonight. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn-out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Thinking we'll be young, be young, be young. 'Cause I'm thinking we'll be young forever. 'Cause I'm thinking we'll be young, be young, be young. 'Cause I'm thinking we'll be young. Where did it begin? Where did it end? Hanging on loose strings, unable to bend. I never listened. Oke teman-teman, bicara soal audio. Untuk sebuah small speaker dengan ukuran segini dan klaim rate power 16 watt, ini salah satu speaker 16 watt yang paling powerful yang pernah saya cobain. Oke, memang di volume sedang, kayak di volume 50%-an gitu. Volume 50% di Anker Soundcore Select 3 ini hanya setara dengan volume 40% di Tribute X Sound Go di mode X bass-nya, dan setara dengan volume 40% juga di JBL Flip 6. Tapi kalau kita mentokin speaker ini ke volume maksimal, volume 100%, di kondisi maksimalnya ini Anker Select 3 lebih powerful, lebih dinamis dibandingkan Tribute X Sound Go dan juga pendahulunya Anker Soundcore 3 yang pernah saya review, yang sama-sama 16 watt juga rate powernya. Untuk sound signature-nya sendiri, saya rasa Anker Select 3 ini punya tuningan audio ke arah V-shape dengan sentuhan warm. Oke, audionya memang tidak se-warm Anker Soundcore Boost Upgraded yang pernah saya review, tapi masih punya kemiripan karakter, terutama dalam aspek mid-range dan juga bassnya. Pembeda utama dengan Anker Soundcore Boost saya rasa di treble-nya, yang di sini di Select 3 ini berasa lebih di-boost, sedangkan treble di Soundcore Boost terdengar agak lebih cepat roll off. Mungkin karena perbedaan grillnya ya. Waktu Anker Soundcore Boost kan grillnya pakai fabric ya itu, sedangkan ini hanya metal biasa teman-teman. Fabric biasanya lebih bisa meredam frekuensi treble secara sifatnya. Untuk ukuran segini, bass yang dihasilin sudah cukup deep, bulat, tebal, dengan decay bass yang kalau didengarkan di kondisi indoor, ini cenderung ke arah lambat, seperti bassnya Anker Soundcore Boost. Mid-range-nya cenderung di tengah-tengah, nggak tebel tapi juga nggak sekering Tribute X Sound Go, dan masih nyaman sekali digunakan untuk pemakaian indoor. Di telinga masih berasa adem didengarkan. Treble-nya juga di satu sisi masih termasuk tipe yang adem, basah, dan agak cepat roll off. Adem aja di telinga ketika didengarkan di kondisi indoor. Dan overall, meskipun speaker ini masih cukup oke untuk dipakai di kondisi outdoor, saya rasa base case skenario untuk penggunaan speaker ini adalah di kondisi indoor, teman-teman. Pertama, versus Tribute X Sound Go yang harganya 500 ribuan dan sama-sama punya rate power 16 watt. Di volume sedang, secara loudness-nya dulu,
volume 40% di Tribute X Sound Go di mode X Bass-nya. Ini sudah setara dengan volume 45-50% dari Anchor Select 3 di mode Anchor Soundcore Signature-nya, default-nya, dengan bass up aktif. Dan bahkan sudah setara dengan volume 60% ketika Select 3 ini di mode EQ Preset Balance. Terutama saya bicara dari sisi loudness mid-range-nya, loudness vokalnya, teman-teman. Tapi secara kedinamisan, Tribute X Sound Go terdengar lebih flat, kurang fun. Sedangkan Anchor Select 3 terdengar signifikan, jauh lebih dinamis, dengan pemisahan region mid dan region bass yang lebih rapi, dan bass yang overall lebih powerful, lebih tebal, serta lebih deep, lebih extend. By default, X Sound Go punya midrange yang lebih kering, dengan treble yang lebih ngecering. Sedangkan Select 3 punya midrange yang lebih tebal di sini, dengan treble yang lebih basah, lebih cepat roll off treble-nya. Namun tetap cakep menurut saya untuk sebuah small speaker harga 500 ribuan, teman-teman. Sehingga untuk penggunaan indoor, jujur, Anchor Select 3 lebih enak, lebih inofensif, sembari memberikan pengalaman bass yang lebih proper dan audio yang lebih dinamis dibandingkan Tribute X Sound Go. Overall, Anchor Select 3 wins, hands down. Untuk indoor maupun juga bahkan untuk kondisi outdoor. Select 3 lebih powerful, lebih dinamis, di volume tinggi sampai volume 100%-nya dibandingkan X Sound Go. Bahkan performa on axis maupun off axis, Anchor Select 3 lebih oke. Nah, kalau diversusin JBL Flip 6 yang punya rate power lebih besar, tapi secara ukuran fisik mirip-mirip. Nih, lihat, secara ukurannya masih mirip kan? Tapi tidak dengan audionya. Yes, JBL Flip 6 masih lebih dinamis, dengan bass yang lebih gede dan lebih deep di sini. Secara skalanya, perbandingan kedinamisan antara JBL Flip 6 dengan Anchor Soundcore Select 3 ini mirip-mirip ketika saya bandingin Anchor Select 3 ini dengan Tribute X Sound Go tadi, teman-teman. Lalu presentasi mid-range vokal di JBL Flip 6 juga lebih natural, lebih mendekati real life. Saya rasa ini berhubungan dengan kualitas DSP atau DAC yang tertanam di JBL, yang menurut saya lebih oke dibandingkan yang ada di Select 3. Keunggulan Anchor Select 3 dibandingkan JBL Flip 6 ini, saya rasa ada di konfigurasi stereo drivers-nya. Ya, basically ini keunggulan semua Bluetooth speaker dengan konfigurasi stereo drivers bila dibandingin dengan mono driver seperti yang ada di JBL Flip 6 ini. Yang ngebikin detail-detail tertentu di beberapa lagu bisa terdengar lebih utuh, terdengar terpisah, terseparasi secara rapi, secara kiri kanan, tanpa ada yang lebih diprioritasin, tanpa ada yang lebih dikorbanin, tanpa harus sikut-sikutan, teman-teman. Yang kerap terjadi di Bluetooth speaker dengan konfigurasi mono driver seperti JBL Flip 6 ini. Contohnya dulu pernah saya tampilin secara jelas di audio sample di video reviewnya JBL Flip 5 dulu, tahun 2020 kalau nggak salah, teman-teman. Dan dengan Anchor Select 3 ini kita bisa utak-atik audio secara lebih fleksibel tentunya, dengan full multiband EQ yang bisa kita ubah-ubah 8 titik frekuensinya di sini. Terutama buat para pencinta karakter audio yang kering dengan treble yang ngecering dan sparkle, region treble-nya bisa kita boost, bahkan lebih di-boost dibandingin region treble di JBL Flip 6. Namun sekalipun demikian, saya harus akui, meskipun saya sudah utak-atik EQ custom di Anchor Select 3 ini, dengan EQ custom saya yang saya buat lebih agresif ya, vokalnya lebih forward, treble-nya juga lebih keluar, lebih ngecering. Sudah saya utak-atik seperti itu pun, Anchor Select 3 ini hanya bisa menandingin JBL Flip 6 di volume maksimal dalam kondisi on axis aja, secara powernya, secara loudness-nya. Namun begitu saya berpindah posisi mendengarkan dari on axis ke off axis, jadi saya berpindah posisi dari awalnya di depan speaker jadi agak menyamping gitu, it's no contest. JBL Flip 6 masih terdengar lebih mengisi secara powernya, lebih lantang, lebih powerful, dengan bass yang lebih dinamis juga, lebih tebal. Dan ini berasa signifikan bedanya, teman-teman. Overall, JBL Flip 6 is still a better speaker. Ada harga, ada kualitas dalam hal ini. Pun demikian kalau dibandingin sama Eagle Active 3 Pro, yang harganya juga di kisaran 500 dekat 600 ribu rupiah. Untuk indoor, Anchor Select 3 lebih refine, lebih recommended. Plus audionya bisa di-tweak secara lebih lagi, secara lebih fleksibel, dengan presentasi treble yang menurut saya lebih adem, dan midrange yang lebih natural, nggak semaju, seagresif di Eagle Active 3 Pro by defaultnya. Dan overall untuk indoor, dimana kita bisa mengamati detail-detail dari musik yang kita dengarkan secara lebih proper, Anchor Select 3 lebih recommended. Tapi begitu berpindah ke kondisi outdoor, pemakaian di volume tinggi ke maksimal,
Active 3 Pro lebih powerful dan lebih proper. Bassnya lebih tebal, lebih deep, dan audionya overall lebih dinamis dibandingkan Anker Select 3. Dan kualitas off-axis listeningnya lebih konsisten. Jadi untuk outdoor Active 3 Pro, apalagi kalau sudah di EQ ya, kalian bisa cek EQ custom saya di video reviewnya. Tapi kalau kondisi indoor, saya lebih rekomenin Anker Select 3. So teman-teman, itulah saya rasa pendapat saya untuk Anker Select 3 ini. Speaker ini sangat recommended untuk harganya, khususnya buat pemakaian indoor. Dan buat kalian-kalian yang mengincar sebuah small speaker harga 500 ribuan dengan audio yang cukup refine dan bisa ditweak secara lebih fleksibel di multiband EQ-nya, this is it. Lalu ada dukungan fitur multipoint dan desain serta material fisik yang elegan. Saya bisa rekomenin speaker ini lebih dari 3BitX Soundgo. Kecuali kalian butuh banget speaker dengan ukuran sekompak 3BitX Soundgo ini, ya monggo ambil 3BitX Soundgo. Sedangkan untuk outdoor, pemakaian di volume tinggi sampai volume maksimal, kalian butuh power yang paling maksimal, bass yang dinamis, tebel gitu, untuk harga 500 ribuan, saya masih rekomenin Eagle Active 3 Pro untuk outdoor teman-teman. Meski harus ditweak dulu di sini audionya via EQ custom agar lebih refine. Tapi sekali lagi untuk indoor pemakaian volume sedang gitu, jelas saya lebih rekomenin Anker Select 3 di sini untuk harga 500 sampai 600 ribu rupiah. Dan untuk JBL Flip 6 di sini hanya saya pakai untuk komparator aja di sini ya. Ini levelnya masih berbeda, masih di atas. Oke, itu dulu aja teman-teman pendapat saya untuk Anker Select 3 ini. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video berikutnya. See you teman-teman, bye guys.